Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita balik lagi ke perkuliahan kita di Sekolah Pasar Modal Syariah dan Investasi. Untuk pertemuan keempat ini kita berbicara ya mengenai peluang karir di pasar modal. Nah ini penting teman-teman. Ini masih kita bab pendahuluan ya di awal teman-teman. Jadi untuk peluang karir pasar modal ini kalau kita perhatikan ini seperti halnya teman-teman sekarang ya lagi berkarir di dunia kerja. Nah, teman-teman ekspektasinya kalau mau pindah gitu ya, switch ke dunia pasar modal. Nah, ini hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman untuk saat ini perkuliahan juga tujuannya kuliah itu macam-macam ya. Tapi intinya di sini teman-teman kalau mau mau karir di pasar modal itu ada ketentuan khusus ya, dalam hal ini mungkin sertifikasi yang perlu diambil gitu. Oke, next di sini teman-teman kita balik lagi ke struktur pasar modal. Jadi kalau kita perhatikan struktur pasar modal ini bagian dari peluang karir ya di pasar modal. Jadi kita nggak melulu karir di perusahaan efek, dalam hal ini mungkin dari sekuritas gitu contohnya ya. Nah teman-teman bisa juga bisa berkarir di lembaga pasar modal ini. Yang pertama adalah OJK. Jadi di OJK ini teman-teman bisa apply juga untuk mulai karir di sini ya. Dan ini di bawah naungan atau negara langsung ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kalau lebih ke controller ya, terus auditor gitu ya, pengawasan. Nah ini tugas dari OJK. Di OJK ini juga banyak strukturnya. Nah, minimum kita masuk nanti di bagian yang pengawasan pasar modal gitu. Selanjutnya adalah di KPay. Jadi teman-teman bisa juga apply ke lembaga clearing dan efek. Nah, untuk ID clear ini dia prosesnya yaitu untuk clearing ya, yaitu memproses transaksi ya, yang beli efek dia akan dapat efeknya, yang jual efek dia akan otomatis dapat uangnya gitu teman-teman ya. Nah ini bisa kita dicek seberapa besar ya peluangnya. Nah untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa apply di bursa efek. Yaitu di bursa efek ini kalau yang di Jawa Barat ada di Jalan Suci ya teman-teman ya. Dan bursa efek ini di setiap provinsi ada teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan gitu ya untuk salah satu menjadi peluang karir gitu teman-teman ya. Nah biasanya yang paling banyak dibutuhkan di bursa efek ini bagian training ya ataupun bagian trainer, itu yang edukasi gitu ya teman-teman ya, keliling gitu mengenai tempat. Nah ini biasanya yang paling dibutuhkan ya. Terus selanjutnya di kastedian. Jadi kastedian hubungannya dengan penyimpanan efek itu sendiri ya. Nah ini biasanya berhubungan dengan bank ya, erat hubungannya dengan bagian bank ini untuk pembukaan rekening. Dan nanti setelah itu proses penyimpanan efeknya dan lain-lain. Nah ini hubungan dengan nanti divisi bank teman-teman ya. Nah di bawahnya ini ada beberapa lembaga ya, seperti perusahaan efek, ini ada BRI dan sekuritas ataupun ada sekuritas lainnya. Nah ini teman-teman bisa masukkan. Nah di sini utamanya ya itu beberapa, ada divisi penjamin emisi, ada manajer investasi, ada perantara pedagang efek gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya peluang ini. Dan ini banyak sekali, saat ini ada 120 ya, 140 perusahaan efek. Nah ini teman-teman kalau mau berkarir di situ sangat memungkinkan gitu ya. Ada lembaga penunjang, ini ada kastedian, ada BAE, wali amanat dan pemerintah efek juga bisa ya teman-teman kalau sudah pernah atau saat ini posisinya ada di bagian ini, hubungannya dengan yang begini-begini, ini bisa kita nanti tinggal apply aja. Dan profesi penunjang lainnya ini akuntan, ada konsultan hukum, penilai efek, notaris dan lain-lain. Nah ini bisa juga kita manfaatkan ya teman-teman ya, atau jadi peluang. Yang selanjutnya yaitu teman-teman kalau saat ini berkarir di perusahaan efek yang sudah go public, nah teman-teman bisa langsung apply aja. Mungkin bagiannya apa? Bagian investor relation biasanya ya,
atau dalam hal ini yang berhubungan ya dengan kegiatan bursa itu. Terus juga di emiten juga bisa di bagian reksadana atau bagian lainnya ya. Nah, posisi saat ini mungkin teman-teman sebagian sudah juga menjadi investor ya gitu ya. Nah, peluang kerjanya ini kesempatan tadi sangat terbuka ya teman-teman ya. Tetapi dalam hal ini ada beberapa karir yang cukup umum ya teman-teman ya, di bagian pasar modal. Nah, ini 10 ini nggak jadi patokan, ini banyak banget untuk yang lainnya ya. Ada bagian admin, bagian customer service, mungkin bagian sekarang mungkin ada divisi khusus sosial media ya teman-teman. Nah, dan lainnya itu masih banyak banget divisinya, tapi intinya 10 ini biasanya yang utama dalam hal pasar modal ya. Apa aja? Yang pertama adalah investment banking, ya, investment banking. Yang kedua adalah auditor. Yang ketiga adalah finance analyst. Yang keempat investment analyst. Yang kelima market analyst. Yang keenam compliance officer. Yang ketujuh adalah broker. Yang kedelapan adalah MI atau portfolio manager. Yang kesembilan economic consultant. Dan yang 10 advisor ya teman-teman ya. Nah, ini semua karir ini teman-teman bisa mulai pahami nanti kira-kira mana yang paling cocok gitu ya. Nah, untuk investment banker atau dalam hal ini investment banking ini teman-teman harus tahu ya pekerjaan utamanya apa. Di sini dia meneliti ya, meneliti keuangan, mengidentifikasi resiko ya. Dalam hal ini juga berbentuk resiko ini bisa kalau dalam hal ini ekuitas itu ya, keuangannya teman-teman dianalisis berapa dalam, dan juga berkomunikasi dengan investor ya, biasanya untuk tujuannya memfasilitasi restrukturisasi perusahaan. Nah, ada biasanya sifatnya perusahaan ya, jadi perusahaan ini ada masalah ataupun dia mau ada apa konsultasi gitu ya secara umum, bagaimana nih perusahaan ini gitu ya, keadaannya seperti gimana, ataupun ada dana yang kira-kira buat diinvestasikan kemana. Nah, ini tugas utamanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan seorang investment banker juga ini memproyeksikan ya nilai suatu bisnis ini, yaitu dengan cara meninjau sejarah keuangannya dan memproyeksikan potensi pendapatan ke depan gitu. Jadi teman-teman kalau bisa ya memproyeksikan suatu perusahaan ini kira-kira bakal bagus atau tidak, nah ini teman-teman mending ambil investment banking gitu ya. Nah, sertifikasinya apa minimum yang harus diambil, yaitu ada sertifikasi RIB dan CIB gitu. Jadi minimum ya sertifikasi ini teman-teman harus pegang gitu. Salah satunya aja sih. Gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah auditor. Nah, auditor ini tugasnya namanya juga auditor ya. Pasti dia mengaudit ya. Mengaudit dalam hal ini laporan keuangan atau transaksi perusahaan, dan juga memastikan tujuannya untuk keakuratan. Jadi dia mengaudit ya, mengaudit dalam hal ini laporan keuangan dan juga transaksi perusahaan dengan tujuan untuk melihat keakuratannya atau efisiensinya gitu ya. Nah, ini kita lebih tinjau mendalam tentang bagaimana perusahaan menginvestasikan uangnya, yaitu untuk melakukan perdagangan gitu, entah di pasar saham ataupun di produk yang lain. Jadi auditor ini tugasnya seperti itu ya teman-teman ya, mengaudit perusahaan. Kalau terjadi biasanya rutin ya, ada yang per setahun sekali, ada yang setahun 2 kali gitu, tapi rata-rata setahun sekali ya. Ada juga audit dari internal maupun ada dari audit eksternal gitu. Nah, ini tujuannya untuk mengatasi kesalahan atau penyalahgunaan dana ya dari perusahaan gitu. Nah, teman-teman kalau tertarik di sini jadi auditor, teman-teman harus ngambil sertifikasi yang namanya CIA ya atau CPA. Jadi CPA teman-teman minimum harus diambil gitu ya. Selanjutnya adalah finance analyst. Nah, untuk finance analyst ini teman-teman harus lihat filter ya, meninjau ya ini sejarah keuangan juga aset terkini sama
Juga ini melihat dari sisi kinerja keuangannya. Hampir sama dengan investment banking ya teman-teman ya. Tapi di sini dia khusus menganalisa keuangannya. Keuangannya ini sehat atau tidak. Kalaupun sehat, dia seberapa sehat gitu ya. Apakah grade A, grade B, grade C gitu ya. Ataupun ketika dia mau pilot, ini kira-kira bertahan sampai berapa lama gitu ya. Sampai dia bangkrut gitu ya. Nah ini dianalisa secara umum oleh finance analyst gitu. Dan juga dia membuat nanti laporan keuangan yang sesuai gitu, entah dengan kaidah-kaidah keuangan dan lain-lain teman-teman ya. Nah sertifikasinya ini apa yang harus diambil, yaitu CFA ya. CFA ini minimum teman-teman harus ambil gitu. Selanjutnya adalah investment analyst. Jadi investment banker, finance analyst, investment analyst ini hampir-hampir sama ya. Tapi bedanya kalau investment analyst ini dia lebih menginvestasikan bagaimana sih sebetulnya si klien atau investor ini bisa memanage portofolionya gitu ya. Dalam hal ini dia memberikan memberikan guidance gitu bahwa ini perusahaan baiknya masuk ke sektor ini gitu ya. Masuk walaupun ke sektor ini berapa persen dananya ya, itu. Sisanya masuk ke sektor yang lain gitu ya. Nah ini dia akan memberikan tolak ukur ataupun memberikan arahan. Nah sebaiknya perusahaan harus berbuat jangka pendek jangka panjangnya seperti ini gitu ya. Nah ini juga yang harus diambil sama ya teman-teman ya, yaitu dia CFA gitu. Market analis. Nah untuk market analis nih teman-teman secara umum dia adalah analis market atau analis pasar. Jadi dia tiap hari itu harus menganalisa ini kira-kira saham apa yang direkomendasikan gitu. Nah kalau teman-teman lihat di beberapa layar TV gitu ya, kalau jam 9 dari CNBC mungkin ya, ada di IDEX channel dan lain-lain, itu biasanya ada pemaparan dari market analis. Nah market analis ini dia menganalisa nih kira-kira hari ini rekomendasi sahamnya apa aja gitu. Jadi dia secara umum merekomendasikan yang harian, entah yang mingguan, yang bulanan gitu. Dan nanti akan direview setelah itu, dan juga dia memberikan analisanya lebih mendalam kayak beli di harga range berapa, nanti jualnya di harga berapa, ataupun nanti cut lossnya di harga berapa ya. Itu secara teknikal biasanya teman-teman ya. Nah ini sertifikasi juga yang diambil adalah RSA ya. RSA ini cocok buat yang berkarir di pasar modal, yaitu bagian market analysis. Selanjutnya adalah compliance. Ini compliance hampir sama dengan auditor, tapi dia berdasarkan untuk memastikan aja ya tugasnya ya, untuk memastikan perusahaan ini mematuhi semua peraturan dan ketentuan. Jadi compliance ini dia kayak manajemen resikonya lah, ataupun orang yang udah ini perusahaan udah melampaui batas nih dalam hal aturan gitu ya. Nah ini dia akan direm gitu ya, orang yang ngerem di sini. Nah kalau pemasar kan dia ngegas ya, kalau compliance dalam mengerem karena di situ ada batasan-batasan undang-undang yang tidak boleh dilanggar gitu. Nah ini dia memberikan semacam arahan gitu ya. Nah ini sertifikasi yang diambilnya untuk sebagai compliant ini CCCO ya, atau triple CO gitu. Selanjutnya broker. Nah untuk broker ini teman-teman secara umum dia sebagai pemasar juga ya. Namanya juga broker, ini adalah perantara ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan dalam hal apapun ada broker. Nah untuk di pasar modal khususnya ya, dia lebih ke dalam hal ini sebagai teman ataupun orang yang mendapatkan instruksi gitu. Jadi ada beberapa nasabah yang portofolionya besar dan dia juga nggak bisa input langsung ya di aplikasi. Nah biasanya melalui broker, ataupun mereka mau konsultasi terkait saham-saham tertentu gitu ya, itu bisa langsung ke si broker gitu. Dan juga biasanya untuk minta laporan-laporan buat perusahaan
ataupun pribadi seperti bukti potong pajak dan lain itu bisa melalui broker. Nah, ini sertifikasi yang perlu diambil. Ini salah satunya BPPEPT, BPPEP, dan BPPE Pool. Gitu. Selanjutnya ini ada karir di portfolio manager atau manajer investasi ya. Jadi dia tugasnya itu adalah menerbitkan yang namanya produk reksadana gitu. Jadi dengan reksadana yang dikeluarkan ini dia akan mendeliver ini ya ke agen-agen penjual itu seperti bank, seperti sekuritas gitu. Jadi dia tugasnya nanti setelah produknya keluar, nah dia harus memasarkan itu target marketnya biasanya ke dapen, dana pensiun gitu ya, lembaga perbankan ya, terus juga ke sekuritas ataupun agen penjual reksadana lainnya gitu. Nah, ini sertifikasi yang perlu diambil adalah wakil manajer investasi gitu. Selanjutnya adalah economic consultant. Nah, ini konsultan ekonomi ini umumnya itu adalah bisa dibilang biasanya menerbitkan yang namanya riset ya. Nah, economic consultant ini biasanya juga memberikan guidance hampir sama juga ketika kebijakan mau dilakukan. Nah, ini biasanya hubungannya dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah mau, contohnya nih mau memperlakukan tarif pajak gitu ya, yang baru gitu ya, naik 12%. Nah, terus pemerintah perlu yang namanya economic consultant karena dia akan berdampak terhadap secara umum kebijakan tersebut ya, dampaknya seperti apa, dampak negatif maupun positifnya. Nah, ini seberapa dalam diukur lebih akurat teman-teman. Nah, ini biasanya tugas dari economic consultant. Mungkin dalam hal perusahaan ini juga sama ya, dia memberikan saran kepada manajemen keuangan, pemrograman, penataan organisasi, staf, produksi dan lain-lain untuk membantu bisnis berkembang ya dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi dia memprediksikan nih ekonomi secara menyeluruh ya. Jadi contohnya nih hari ini mungkin keadaan ekonomi seperti apa globalnya, nanti domestiknya seperti apa, dampaknya ke perusahaan seperti apa. Nah, ini yang akan di-sharingkan di sini gitu. Nah, sertifikasi yang perlu diambil yaitu adalah CFA gitu ya. Jadi beberapa sertifikasi ini masuk ya ke beberapa karir di sini. Seperti CFA nih masuk ke ekonomi consultant, masuk ke analis investment, ada masuk ke investment banking gitu ya, dan lain-lain. Ini satu sertifikasi bisa masuk beberapa karir teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah advisor. Nah, tugas advisor ini adalah dia membantu klien ya untuk mengelola portofolionya. Jadi dia fokusnya ini dalam hal ini kira-kira nih ya, dia sebagai penasehat juga gitu pada suatu nasabah mungkin ataupun klien yang kira-kira profil resikonya agresif gitu ya, terus dia masih muda gitu ya, maka kita sarankan biasanya masuk ke saham. Nah, ketika di saham pun ya kita akan lihat dulu gitu bahwa di saham ini beberapa sektor menarik gitu ya, mungkin 20% masuk sektor banking, 20% masuk komoditi, 20% masuk sektor properti gitu ya, dibagi-bagi. Nah, itu biasanya yang akan kita berikan ke nasabah teman-teman ya, ataupun diversifikasinya bisa ke 3 produk sekaligus ya, ada saham, obligasi, dan reksadana gitu. Selain itu juga kadang konsultasi secara umum ya mengenai market dan lain-lain itu bisa. Nah, ini sertifikasi yang diambilnya adalah CFA, salah satu aja ya, BPPE maupun WMI gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jadi advisor itu minimum salah satu ini harus diambil gitu. Nah, tipsnya untuk membangun karir, jadi ada tips juga ya teman-teman ya, agar teman-teman mulai dari sekarang kalau mau berkarir di sini gitu ya. Ini yang pertama adalah lakukan riset dan mendalami pasar. Jadi teman-teman perlu melakukan riset ya. Riset ini artinya kita membaca ekspektasi pasar. Jadi pasar ini 6 bulan ke depan bakal seperti apa, setahun ke depan bakal seperti apa. Nah, kita baca ya, karena kita akan memutuskan keputusan gitu. Maka sebelum itu kita
harus riset dulu ya teman-teman. Yang kedua adalah mencoba investasi saham. Jadi teman-teman perlu mulai ya untuk investasi di saham, tapi nggak cuma saham, bisa masuk ke reksadana maupun obligasi. Artinya teman-teman juga harus mempraktekannya sebelum merekomendasikan ke klien teman-teman, gitu intinya ya. Yang ketiga, investasi diri sendiri. Jadi artinya teman-teman harus terus berkembang. Selain baca riset juga teman-teman mungkin baca juga terkait dengan perkembangan teknologi saat ini gitu ya, dengan adanya AI dan lain-lain, itu berdampak luas terhadap tenaga pemasar dan lain-lain. Maka teman-teman minimum ya harus update gitu, entah ikut seminar maupun ikut yang lain ya, kegiatan yang mendukung. Artinya investasi dari leher ke atas gitu. Yang keempat adalah dapat menjaga reputasi pribadi dan perusahaan. Nah ini penting ya, dimanapun teman-teman berada, ini menjadi hal yang fokus utama, karena ketika kita menjadi penjahat ya di suatu karir tersebut, maka semua karir itu akan berakhir gitu teman-teman. Banyak kasus teman-teman ya dalam hal ini, yaitu seperti kasus penggelapan dana nasabah gitu ya, juga kasus manipulasi harga ya, manipulasi market gitu ya. Itu bahkan kasusnya sampai tuntutan ya ke pengadilan gitu, dipenjarakan gitu. Nah ini dampaknya sangat luas. Jadi kita kalau mau berkarir di pasar modal, jaga reputasi ya, secara umum pribadi maupun perusahaan. Yang kelima di sini memperluas relasi ataupun networking. Nah ini sebagai, karena kita di bidang jasa ya, pasar modal ini kan jasa, jualan jasa ya, bidang sektornya jasa. Nah maka kita perlu yang namanya networking ya. Sasaran utamanya kan adalah manusia itu sendiri. Jadi ya kita networking ini menjadi hal yang penting gitu. Tenaga pemasar maupun mau sebagai trainer gitu ya, apapun itu, saya kira networking penting agar ketika ada distribusi produk ataupun lainnya, itu kita bisa langsung, penyebarannya sangat cepat gitu, karena kita networkingnya luas gitu. Nah yang keenam adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi ini penunjang utama juga ya. Kalau teman-teman sudah mempelajari 5 itu ya, teman-teman perlu sertifikasi. Jadi sertifikasi ini ibarat SIM ya. Dan beberapa institusi itu ada yang langsung menerapkan sertifikasi, artinya syarat utamanya adalah sertifikasi. Ada juga yang tidak. Nah kalau yang sertifikasi biasanya langsung bekerja ya. Jadi kita teman-teman kalau udah sertifikasi, si perusahaan langsung minta kita untuk bekerja. Tapi kalau yang belum punya sertifikasi, nah itu harus di training dulu ya, ataupun di pendidikan dulu gitu ya. Pendidikan ini tujuannya belajar dan nanti hasilnya itu dapat sertifikat itu gitu, ataupun lisensi. Nah sertifikasinya tadi ada BPPE, WMI maupun ASPM dan lain-lain ya. Ada CFA tadi teman-teman ya, terus ada CIB, ada WMI dan lain-lain, itu banyak gitu ya. Nah nanti kita coba buka nih alurnya teman-teman untuk sertifikasi tersebut. Nah untuk alurnya ini kita harus, sertifikasi ini harus mendaftar ya. Mendaftar itu di lembaga yang terdaftar di OJK. Jadi di luar sana itu ada lembaga, beberapa lembaga ya, yang mungkin tidak diakui oleh OJK. Nah ini berbahaya ya teman-teman ya, ketika teman-teman mencoba mendapatkan sertifikasi malah sertifikasinya tidak diakui gitu ya. Nah ini yang kita hindari. Nah maka kita harus fokus ke lembaga yang terdaftar di OJK. Nah lembaganya apa aja? Di sini ada LSPPM, yaitu lembaga sertifikasi profesi pasar modal, dan juga ada lembaga TeachMe, yaitu the Indonesian Capital Market Institute. Dua lembaga ini sudah terdaftar di OJK. Nah teman-teman jadi nggak usah khawatir kalau mau sertifikasi, mending pilih di antara dua ini aja, mana yang menurut teman-teman paling relevan gitu ya. Semuanya sama, nanti tinggal prosesnya aja, bisa prosesnya berbeda-beda. Mungkin kalau
LSPPM ini dia biayanya murah tapi nanti prosesnya panjang gitu. Tapi kalau Teach Me ini agak mahal tapi lebih mudah ya secara umum gitu untuk prosesnya. Kalaupun nanti gagal biasanya dia akan bisa ngulang ya, ada perbaikan gitu maksimal 3 kali gitu. Nah ini yang menjadi hal utama. Nanti kita buka ya kali ini secara umum di 2 link ini itu teman-teman ya. Mungkin itu sih untuk pertemuan kita mengenai peluang karir ya di pasar modal. Nah sekarang saya akan share di sini terkait link ini ya. Kita akan bahas lembaga LSPPM dan Teach Me gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan, silakan teman-teman. Bapak Nisa, oh iya boleh, Nisa silakan. tadi Nisa udah ngetik. Bapak, mohon maaf izin bertanya, bagaimana sih caranya agar kita itu bisa mudah mengerti cara berinvestasi saham itu seperti apa? Kalau untuk Nisa sendiri sih emang masih belum terlalu paham, tapi Nisa kan udah mencoba ya yang pakai aplikasi itu teh ya. Cuman gimana sih caranya biar kita tuh jago terus belajar dari mana sih gitu Pak agar mudah gitu, agar mudah dan lebih Pak seneng investasi tapi gak tahu caranya gitu Pak, gimana sih gitu. Ya. Berarti kalau diikut seminar gitu mah nggak ini ya, nggak terlalu, karena waktunya terlalu sedikit ya, jadi terlalu nggak masuk Ya, ya. Maksudnya mungkin yang kita ketahui betul. baru 5% atau 10% gitu ya. Jadi kita pulang dari seminar itu kadang langsung apalagi tadi ya gitu ya. Seperti itu mungkin ya gambarannya ya. Betul. Iya, jadi kalau Nisa pribadi tuh itu langsung praktek gitu. Ini kayak gini. Jadi kalau kayak ngelihat kayak seminar kayak gitu, ada yang masuk ada tuh Pak. Kalau nggak langsung praktek, jadi agak bingung sebenarnya cara awalnya tuh gimana sih biar kita tuh bisa sukses melalui investasi gitu Pak. Oke. Biasanya nabung sekarang Kalau diganti investasi gitu. kalau mau mulai investasi sebetulnya kita langsung praktek ke aplikasi Bright-nya ya. Di aplikasi Bright itu semuanya bisa kita. Jadi gini, di aplikasi Bright-nya itu hanya untuk transaksi sebetulnya. Transaksi. Nah, kita sebelum transaksi itu, teman-teman harus punya yang namanya skenario. Ya, contoh nih gini. Saya kayak kita transaksi aja di pasar. Kan kita kalau mau ke pasar, contoh kita mau ke pasar ikan gitu ya, di mana di Purwakarta gitu kan. Bisa kita lihat dulu nih, ikan apa yang akan kita beli kan. Itu minimum pertanyaan itu kan yang harus kita jawab. Oke, berarti ikan mujair gitu ya contohnya ya. Ikan mujairnya yang kecil, sedang atau yang besar? Itu harus jawab lagi. Oh saya pengen yang besar. Oke. Besarnya sekilo satu, sekilo dua, sekilo tiga. Oh yang sekilo dua. Oke. Setelah dapat itu, ikan jairnya yang mana lagi? Ada yang macam-macam, ada yang hitam, ada yang merah gitu ya. Nah kita tentukan juga. Oh bolehlah bebas, yang penting sekilo dua. Nah setelah beli nih, kita masih atur strategi nih. Setelah beli, harganya mau di harga berapa kira-kira saat ini gitu ya. Oh maksimum mungkin sekilonya 30.000. Nah kalau di bawah itu bagus gitu. Berarti nanti kita beli yang maksimum harganya 30.000. Kalau di bawahnya jauh lebih oke gitu kan. Setelah kita dapat ikannya, saya mau beli berapa? Oh saya mau beli 10 kilo. Berarti kan 10 dikali 30.000 contohnya ya. Harus siapkan uang berapa gitu ya. Nah itu situ langsung ketahuan. Oh saya harus uang segini gitu ya. Nah setelah dapat ikannya, saya mau diapakan nih ikan? Apakah diolah, terus mau dibikin makanan, nanti makanan saya jual, atau saya langsung jual lagi gitu ikan gitu tanpa diolah apapun, atau saya olah setengah jadi atau potong-potong gitu ya jadi kecil terus saya jual ke rumah
kapan itu bisa. Nah itu strategi juga tuh, tentukan dulu kan di awal, saya langsung jual aja lah gitu ya ke pedagang yang ke perumahan-perumahan yang di sini gitu ya. Jadi saya jualnya minimum 35.000 gitu ya. Berarti saya ada profit 5.000. Itulah. Jadi strategi itu kita catat. Oke. Berarti intinya saya beli maksimum harga 30.000 yang sekilo 2. Nanti setelah itu saya jual lagi ke perumahan. Nah, perumahannya siapa kira-kira yang akan beli gitu ya? Oh, si Ibu Ani nih. Ibu Ani ini butuh 5 kilo. Berarti yang 5 kilo lagi saya akan kasih ke Pak Asep, siapa gitu ya. Tawarin gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu tuh enak. Kita tinggal ke pasar, ada tujuannya kan. Saya beli. Setelah dapat 10 kilo, berarti kan total ada 20 ikan. Terus saya distribusi lah ke Bu Ani, ke Pak Eko, ke siapa gitu kan. Habis lah gitu ya. Tinggal kita lihat cuannya berapa. Kalau 5.000 berarti dikali 10 udah 50.000 ya teman-teman ya. Jadi sekali ke pasar saya udah cuan 50.000. Sama di market juga seperti itu. Intinya kita ketika kita mau transaksi di Bright gitu ya, kita harus pahami dulu gitu. Cara umum kita mau beli saham apa. Makanya kita belajar analisa teknikal, analisa fundamental. Itu tujuannya tadi untuk melihat secara umum saham apa yang oke. Gak cuma saham, oh ternyata ada reksadana apa yang oke. Oh gak cuma reksadana, tapi ada obligasi juga. Ya udah, obligasi mana yang paling tepat menurut saya. Nah itu semua mempunyai pendapat yang berbeda-beda, nggak bisa sama. Contoh, saya mau bisa transaksi saham gitu dengan ahli, ya teman-teman nggak bisa langsung gitu ya transaksi, pasti nanti bingung. Jadi kita teman-teman harus pahami dulu sebelum mau beli saham apa, terus harganya berapa, terus jualnya di harga berapa. Kalau turun saya harus upgrade turn apa langsung cut loss gitu ya. Jadi semua itu teman-teman harus jawab ya, harus jawab dulu gitu. Nah mulainya dari mana? Nah mulainya teman-teman mulai dari transaksi saat ini gitu ya. Ataupun nanti teman-teman boleh lihat YouTube saya ya. Buka aja YouTube di channel YouTube saya di sini. Ya, ini belajar sejarah sederhana, analisa teknikal, fundamental. Di situ aja dulu fokusnya ya teman-teman ya. YouTube Bapak, punten tadi apa Pak, boleh nanti diketik nggak Pak di grup? Oh iya boleh. Nanti saya share linknya ya. Saya share linknya. Siap Bapak. Di situ. Itu intinya ya. Jadi kita belajarnya di situ dulu, pahami dulu apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu reksadana. Gitu. Setelah itu kenapa saham ini kok naik? Satu saham aja dulu. Contohnya teman-teman mau fokus di saham MIDI gitu ya, apa MIDI. Boleh satu saham aja fokusnya. Saya beli deh hari ini. Terus teman-teman lihat besoknya turun 50 poin. Kenapa nih turun? Baca beritanya atau siapa nih banyak jual asingnya atau enggak gitu ya. Gitu. Sederhana seperti itu. Terus teman-teman kalau turun kayak gini saya jual atau enggak ya gitu ya. Baca dulu gak, oh ternyata saham ini hari ini turun tapi sebelumnya dia udah naik banyak gitu. Berarti saya belinya terlalu tinggi harganya gitu. Ketinggian gitu. Nanti bisa dilihat di chartnya seperti apa. Gitu. Itu umum sederhananya ya, teman-teman. Seperti itu prosesnya. Nah, nanti kalau udah mulai paham, oh, MIDI ini ternyata buy-nya bagusnya di harga sekitar 200-an saya beli. Nah, nanti setelah 200 saya beli, dan 300-nya saya jual dulu. Nah, itu minimum ada strategi itu bagian dari strategi ya, teman-teman ya. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Saya nggak bisa sama dengan teknisa, nggak bisa. Karena saya punya analisa yang berbeda. Nah, makanya pasar itu sangat dinamis ya. Karena sangat banyak orang di situ, entah itu strateginya spekulasi atau apa, mereka kita nggak pernah tahu. Mereka tiba-tiba jualan aja turun gitu ya. Itu kita harus pahami juga. Tapi minimum dalam hal transaksi itu ada 3 jenis ya. Ada yang transaksi trading, ada yang transaksi investasi, ada yang spekulasi. Jadi teman-teman kalau mau trading fokuskan. Di trading itu kita beli cuan 2% kita bisa jual gitu. Nggak harus short lama gitu ya.
Nah, terus ganti lagi sahamnya besoknya, biasa gitu. Kita nggak kenal nih, nggak harus kenal semua sahamnya gitu. Tapi ada yang investasi. Kalau investasi, teman-teman harus biasanya long term ya. Saya beli, simpan untuk mungkin setahun ke depan minimum. Nah, itu biasanya kita masuk kategori investasi. Ada juga yang spekulasi. Nah, spekulasi ini biasanya buat investor baru ya. Teman-teman, kenapa beli saham ini, saya nggak tahu. Nah, itu yang sebetulnya kita hindari, spekulasi ini. Lebih baik teman-teman bisa fokus di trading atau investasi. Udah, pilihannya itu sih menurut saya ya. Oke, mungkin itu kejawab Tenisa, atau ada tambahan, silakan. Pak, kan waktu itu teh Nisa teh kan beli saham. Harga sahamnya itu misalkan yang MIDI itu sekarang kisaran 48 sama 50-an ya Pak ya. Satu slot itu. Nah, Nisa tuh pernah tuh beli nawar harganya itu 40-an, tapi masih pending terus pas sampai besoknya itu. Ya, Nah, jadi pending. Oh, itu udah teknis berarti ya teman-teman. Jadi kalau pending itu artinya inputan kita tuh belum masuk, tapi sudah belum masuk ke bursa efek, karena mungkin marketnya masih tutup ya. Jadi market itu kan buka dari jam 9 sampai jam 4 ya. ya. Nah, nanti ini kita belajar di mekanisme pasar ya, mekanisme transaksi efek. Nanti di materi kuliah yang berikutnya ya. Nah, ini kita belajar bagaimana market tuh buka jam berapa sih sebetulnya. Dia buka itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, kalau teman-teman input di luar jam itu, maka statusnya akan pending gitu. Tapi kalau udah pending, nanti marketnya buka, contoh inputnya sore gitu ya, maghrib input. Nah, maka itu akan pending. Akan open itu pas nanti jam 9 pagi. Nah, apakah open itu artinya harga kita udah masuk, cuma antri gitu. Posisinya antri. Belum belum ada status apapun ya, hanya antri aja di harga itu. Nanti ketika harganya menyentuh harga tersebut, maka statusnya match atau reject gitu. Biasanya kalau match itu dapat, kalau reject itu biasanya gagal ya. Gagalnya kenapa? Mungkin uangnya nggak cukup dan lain-lain. Iya, iya. Ya, ini WA punya Enosi lagi Kak katanya. Soalnya Nisa tuh nawar harga segitu, tapi pas Nisa lihat besoknya tuh kayaknya nggak ada yang beli deh Pak. Oh, harga nggak ada yang beli atau nggak ada yang jual? Nisa teh nggak jual. Oh, jual ya. Ya namanya juga kan kita nawar ya. Kita nggak tinggal dicek aja nanti harganya. Oh, hari ini ternyata dia tertingginya harganya cuma cuma 300 sekian gitu. Nah, maka itu nggak akan match otomatis teman-teman gitu ya. Gitu. Tapi kalau Berarti itu kalau apa Pak? gimana? Ya kalau bisa sekarang teh kan ngebeli apa ya, ngebeli harganya itu terlalu terus karena waktunya udah tutup. Nah besoknya itu kan buka lagi itu, kalau misalkan harga yang masuk terus bakal otomatis ya. Gimana? Ya, artinya kalau harganya itu, kalau teman-teman sibuk ya nggak harus tiap itu yang reguler tuh. Jadi kita order hari ini nggak dapat, besok pagi kita order lagi, atau malam ini kita order, oh ternyata nggak dapat, malamnya ini kita order lagi gitu. Itu reguler harian. Nah, ada tools di situ di aplikasi Bright yang bisa order setiap hari sampai mungkin 1 bulan ke depan gitu. Itu ada namanya advance order ya. Jadi order itu kita cukup klik sekali, tapi orderan itu akan terus diinputin sama sistem Bright-nya itu otomatis gitu. Jadi nanti ketika harga menyentuh yang kita inginkan, maka orderan kita akan match gitu teman-teman ya. Nah, itu ada menunya di aplikasi Bright itu. Jadi cukup teman-teman kalau sibuk ya udah saya input sendiri aja. Contoh MIDI ini saya mau jual di
430 gitu contohnya ya. Saat ini harganya masih 340, kan masih ada selisih itu 100 poin ya. Pokoknya saya mau nawar segitulah. Ya udah, tinggal pasang sell MIDI ini di 430 selama 1 bulan ke depan. Jadi kita nggak usah mantau tiap hari, diamin aja. Nanti ketika harga 430 mungkin dalam waktu sebulan itu ya, atau di pertengahan udahnya kena harga, udah nanti kita match gitu ya. Mananya ya Pak ya? Yang mananya nanti di aplikasi bednya ya. Sebentar saya buka dulu ya kalau gitu ya. Teman-teman bentar ya. Ada Bluestock. Ada di aplikasi bed yang Aspan Order. Aspan Ordernya pakai GTC aja. GTC lebih mudah gitu. Tapi sebelum ke sana, ini sedikit lagi ya mengenai sharing yang mata kuliah ini ya. Tenisnya apa-apa ya? nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Oke. Nanti kita balik lagi ke aplikasi Blade ya. Nah ini teman-teman sedikit saya mengenai LSPPM. Jadi LSPPM ini adalah lembaga untuk sertifikasi berkarir di pasar modal ya teman-teman ya. Nah ini sudah punya asesor 80 lebih, punya alumni ini udah 16.000 orang. Nah ini profil lembaganya untuk LSPPM ini teman-teman. Dan juga di sini dia skema sertifikasinya seperti ini ya. Ada yang skema mandatori OJK dan skema non mandatori. Nah ini di sini juga ada asosiasi pendiri ya. Jadi LSPPM ini dibentuk oleh beberapa asosiasi seperti Perkumpulan Profesi Pasar Modal atau Propami, ada Asosiasi Analis Efek Indonesia, dan juga ada praktisi gitu ya. Nah contoh aja nih teman-teman, kalau mau mengambil contoh, saya mau yang non mandatory OJK boleh ya. Nah untuk mandatory OJK ini harus diwajibkan ya. Nanti setelah teman-teman dapat sertifikasinya itu harus langsung dilaporkan ke OJK. Tapi kalau yang non mandatory itu teman-teman nggak perlu gitu ya. Contoh saya mau ngambil sertifikasi analis teknikal ya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Tinggal klik sini, nanti tinggal contoh saya mau tadi RTA deh ya. RTA nih saya mau ambil. Teman-teman tinggal klik. Nah, di sini nih, ini materi yang harus dikuasai ketika teman-teman ngambil sertifikasi RTA, yaitu Regular Technical Analysis ya. Ini ada terakhir, ini menganalisis indikator teknikal ya. Ada pola, chart pattern, dan lain-lain. Nah, persyaratan dasarnya apa? Di sini ada diploma 3, memiliki pengalaman kerja, memiliki WPPE, bukti ya, ada level 1 dan IPA-nya, dan lain-lain ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal buka aja di sini login ya ke LSPPM-nya, daftar dulu di sini. Jadi tinggal ini, nanti ada biayanya ya. Biayanya setelah itu nanti akan keluar biaya. Ini biayanya berapa? Kalau nggak salah ini sekitar 2,5 juta ya. Belum ujian sih. Ini 2,5 juta belum ujian. Itu ya. Jadi gampang ya untuk teman-teman kalau tertarik mau ambil sertifikasi, tinggal klik di sini aja. Di explore. Nah, selanjutnya ada Teach Me, teman-teman. Yang kedua adalah Teach Me. Di Teach Me ini teman-teman tinggal klik ya Teach Me-nya ini. Nanti teman-teman cari di sini sertifikasi. Saya mau ngambil sertifikasi tertentu ya, teman-teman ya. Maaf, tinggal cek di sini WPPE contohnya ya. Ini teman-teman klik di sini sertifikasi. Loading ya. Nah, ini Teach Me juga teman-teman, kalau kita lihat udah banyak alumninya ya. Udah banyak alumninya, dan ini didirikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sertifikasinya apa aja ya. Nah, ini semua ada. Ada CFA, CFP, MSDM, UPP gitu ya. Contoh saya mau ngambil CSA. CSA di sini ya, CSA. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke sini. Ini tidak ada ya. Untuk saat ini tidak tersedia gitu ya.
Contohnya deh WPP lah ya yang paling, atau WMI nih. WMI, nah tinggal klik di sini yang lagi tersedia apa. Nanti kalau yang nggak tersedia biasanya dia menunggu kuotanya terpenuhi ya teman-teman, atau nunggu nanti banyak yang request. Bisa kalau banyak yang request mereka langsung akan mendeliver itu ya, atau memunculkan di sini. Nah di sini WMI harganya 6,4 juta teman-teman ya. Nanti kalau mau ikutan tinggal klik di sini beli. Nah ini tugas-tugasnya ya seputaran ini teman-teman ya, materinya. Nanti di sini 12 materi, totalnya sekian menit. Ada tes ujiannya, nanti akses mobile maupun website. Ya, sertifikatnya bagus. Itu ya. Jadi gampang untuk ambil sertifikasi, teman-teman siapkan aja dana maupun belajar lagi ya, pastinya belajar lagi karena ini dunia baru mungkin bagi sebagian teman-teman. Nah ini juga bisa menjadi peluang ya yang baru gitu. Nah mungkin itu ya untuk materi kita untuk pertemuan keempat ini. Itu aja saya stop dulu untuk rekamannya.